Mari anak-anak kita, cucu kita, buyut kita pahamkan dengan agama. Kita tidak peduli apakah orang barat mau mengatakan kita kuno, kita tidak maju, tak peduli. Karena dia pun mengatakan kita bodoh, kita terbelakang, kita tidak maju. Mereka tidak punya surga, mereka juga tidak punya neraka. Yang punya surga dan punya neraka itu hanya Allah. Oleh karena itu, aturan yang harus ditegakkan itu bukan aturan manusia pada dasarnya. Untuk urusan dunia akhirat ya, aturan akhirat itu aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini santri harus tahu. Saya prihatin Pak dengan kondisi sekarang berkenaan dengan pemahaman bahwa ketika sudah tamat di satu pondok lalu punya anggapan bahwa saat itu juga sudah cukup. Padahal ke depan masih sangat banyak sekali yang harus kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pemuda masyarakat, para majelis guru Yayasan Pondok Pesantren Anwarul Ulum yang saya hormati, kepada Bapak Kepala Desa dan para stafnya yang juga saya hormati, Bapak dan Pos yang berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, wali santri yang juga saya hormati, para tamu undangan yang saya hormati, anak-anakku santriwati Anwarul Ulum yang saya cintai, dan yang saya hormati semua yang hadir di majelis ini yang tidak mungkin saya sebut satu persatu yang saya hormati. Mohon maaf ini Pak Bu, saya duduk ini karena nggak tahan berdiri. Mohon maaf. Iya. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, bisa bersama-sama menghadiri acara tasyakuran ini. Mudah-mudahan ini merupakan suatu amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ucapan salawat dan salam
kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi akhir zaman yang sangat kita harapkan memberikan syafaat kepada semua umat Islam, khususnya kita yang hadir di sini. Mudah-mudahan mendapat syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, terima kasih kepada panitia telah memberikan waktu kepada saya pribadi untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam acara tasyakuran yang diadakan pada pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat serta para santriwati yang saya cintai, hari ini kita mengadakan haflah tasyakur sedikit berbeda dengan kebiasaan tasyakuran di tahun-tahun yang lalu, dimana kalau tahun lalu itu antara putra dan putri kita satukan. Itu yang pertama. Kemudian objek daripada yang ditasyakuri itu adalah tamatan aliyah. Pada hari ini kita mengadakan tasyakur yang objeknya itu adalah khatam pelajaran. Ini sebetulnya lahir dari keprihatinan kita selama ini, di mana minat belajar agama di masa global seperti sekarang ini sepertinya kurang diminati, karena yang nyata di depan mata, yang membuat orang sibuk, yang membuat orang susah, yang membuat orang prihatin, yang ada di depan mata kita ini adalah urusan dunia. Dan ini tidak kita pungkiri, memang demikianlah adanya. Tetapi sesungguhnya di balik kesibukan yang sibuk di dunia ini, ada kesibukan yang lebih dahsyat yang mesti kita hadapi nanti, tetapi sekarang tidak terlihat oleh mata kita. Tetapi berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, bahwa kehidupan yang dahsyat itu nanti pasti akan kita hadapi, tidak berbeda dengan sekarang kesibukan yang kita bisa lihat dengan mata kepala kita. Nah, oleh karena itu maka kita mencoba untuk memberikan penghargaan kepada anak-anak kita yang telah lulus dalam mempelajari kitab Amriti. Sesungguhnya kitab Amriti itu kalau di masa lalu khatam itu tidak dihatami biasanya. Minimal itu ya khatam alfiyah, nah itu baru ada khataman. Tetapi mengingat minimnya minat belajar para santri pada saat ini, para guru memandang perlu diberi penghargaan terhadap para santri yang telah bisa lulus di pondok pesantren Anwarul Ulum ini, walaupun baru lulus Amriti, supaya ke depannya
anak-anak ini diharapkan mampu memahami dan punya tekad yang kuat dalam melanjutkan belajar agamanya. Satu keperhatian yang mendalam itu tatkala sudah tamat sekolah formal, maka dianggap bahwa semua pelajaran itu telah selesai. Padahal di pondok pesantren Anwarul Ulum ini sesungguhnya pendidikan diniyahnya ini bisa kita lanjutkan sampai kepada misalnya nanti musyawarah, seperti kajian Fathul Qorib atau kajian Fathil Mu'in. Sesungguhnya saya dulu bercita-cita minimal santri lulus pondok pesantren Anwarul Ulum ini telah selesai mengkaji Fathil Mu'in. Jadi kalau sekarang ini misalnya anak-anak ini telah tamat Amriti, maka di atas itu 1 tahun dia akan mempelajari Alfiyah. Nanti di atasnya itu lagi 1 tahun ada belajar yang namanya ilmu fasofah, ilmu balaghah, ilmu mantek 1 tahun, ilmu falak, ilmu arud, ilmu hisab. Kemudian nanti di atas itu ada kajian Fathil Qorib 1 tahun. Setelah Fathil Qorib selesai 1 tahun, maka ada kajian Fathil Mu'in 1 tahun. Berarti kalau di pondok pesantren Anwarul Ulum ini sesuai dengan rencana awal tadi, maka yang sekarang ini tamat Amriti ini ke depan masih ada waktu 4 tahun untuk menyelesaikan pendidikan diniyah di Anwarul Ulum. Baru nanti boyong. Insya Allah kalau sudah melalui kajian 4 tahun itu, Anda kemudian kuliah, saya rasanya optimis bahwa Anda siap menghadapi kemajuan zaman yang begitu mengglobal seperti saat ini. Tetapi ketika kemudian baru tamat Amriti lalu boyong, maka saya bisa memahami bahwa betapa masih minimnya bekal keagamaan dari para santri itu apabila nanti kemudian setelah keluar beradaptasi di masyarakat, apalagi kalau harus kuliah dan bercampur baur dengan mahasiswa yang dari berbagai latar belakang. Jangan-jangan yang ada selama ini karena kurang masak akhirnya mogol. Kalau bahasa Jawa mogol itu apa? Mateng nggak mateng, mentah nggak mentah, direbus yang nggak bisa masak, apalagi dibiarkan gitu. Maka saya sangat berharap sesungguhnya ini minat daripada para santri yang sekarang tamat Amriti ini kedepannya diteruskan. Tetapi ini juga harus melalui kesadaran. Kemudian juga harus didukung oleh orang tua. Saya meyakini bahwa sesungguhnya pondok Kejawen ini pondok kita ini sudah kita formulasikan sesuai dengan standar pondok-pondok di Jawa sesungguhnya. Jadi kalau misalnya Anda sekarang tamat di sini aliyah kemudian mondok ke Jawa, nanti mondok apalagi mondok ke pelosok yang merupakan induk dari pondok pesantren Anwarul Ulum, Anda akan menemui pelajaran yang sama. Dan kalau misalnya Anda mondok ke sarang di tempatnya almarhum Pak Yai Maimun, ya kurang lebih Pak Fauzan sudah di sini. Gitu. Ada juga Pak Wahyudi juga dari sarang. Gitu. Jadi makanya daripada nanti mondok kemana-mana yang dikhawatirkan ini Pak,
Kalau pondoknya ke Pondok Lirboyo, Pondok Tebuireng, Pondok Joso, Pondok Ploso Lirboyo dan lain sebagainya salah. Ini insya Allah akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Sekarang ini yang namanya pondok pesantren itu yang punya bukan hanya Nahdlatul Ulama, tetapi orang-orang Wahabi, kaum yang suka mengkafir-kafirkan sesama muslim itu sekarang juga sudah membuat pondok pesantren. Nah ini nanti akan menjadi radikal anak-anak kita ini. Radikalisme dibentuk di dalam pondok-pondok pesantren yang alirannya adalah Wahabi. Oh ini kalau di daerah Riau marak ini pondok pesantren Wahabi. Ciri khasnya itu Pak, kalau mau mengenali pondok pesantren Wahabi, dia sebelum ada santri, bangunan sudah jadi dan mewah. Nanti banyak beasiswa di dalamnya, karena ini dananya dana luar negeri yang berkaitan dengan jaringan, ya mungkin Ikhwanul Muslimin atau Hizbut Tahrir dan lain sebagainya. Ini kita harus hati-hati sekarang. Jadi kalau misalnya anak-anak ini nanti mau melanjutkan mondok di tempat lain, tolong diperhatikan ini. Jangan hanya memandang bahwa ini pondok bangunannya bagus, fasilitasnya luar biasa, tetapi toh nanti ternyata di dalam itu isinya adalah radikalisme. Mungkin ini Pak Dan Pos ini lebih tahu. Ya, saya beberapa bulan yang lalu Pak didatangi oleh polisi. Ya, menanyakan tentang radikalisme di pondok ini. Saya bilang saya ini orang NU. Jadi kalau orang NU itu jangankan radikal, pencetus daripada kemerdekaan Pancasila, Undang-Undang Dasar itu adalah orang-orang NU. Jadi kalau saya misalnya kemudian radikalisme ada di pondok ini, saya melawan guru, saya bilang gitu. Makanya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu santri-santri sekarang mau melanjutkan mondok, silahkan. Tetapi tolong itu diperhatikan. Apalagi di daerah Riau ini banyak Pak, apalagi Pekanbaru Kota. Hati-hati. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya inilah keprihatinan ini kita berikan penghargaan, kita berikan pancingan ya kepada anak-anak itu agar supaya nanti kedepannya minat belajar agama ini menjadi baik. Selanjutnya berkaitan dengan apa yang barusan saya sampaikan, saya berpesan kepada anak-anakku santri Anwarul Ulum. Yang sangat penting itu adalah bagaimana kita memahami dunia dan akhirat. Artinya kita memahami, menempatkan dunia dan akhirat itu sesuatu yang menurut pengamatan saya paling penting sekali sebagai fondasi. Karena berangkat dari pemahaman atas dunia dan akhirat ini akan berangkat sikap kita dalam menuntut ilmu, dalam berkiprah di masyarakat, dalam menghadapi pekerjaan, dalam mengejar dunia. Nah, kita tidak usah berlebihan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan jalan melalui Al-Quran dan Rasul-Nya bahwa dunia ini, bahwa akhirat itu sesuatu yang memang kedua-duanya harus ada. Tidak ada tiba-tiba orang masuk surga kalau tidak pernah hidup di dunia. Begitu juga orang tidak akan sampai di akhirat kalau tidak pernah hidup di dunia. Kalau tidak pernah di dunia juga tidak akan pernah ke akhirat.
Artinya antara dunia dan akhirat ini adalah sesuatu yang keterkaitan hubungannya. Apabila kita memandang bahwa kehidupan itu adalah kehidupan dunia, tidak ada kehidupan akhirat karena tidak dilihat oleh mata. Ini seperti yang disampaikan para ilmuwan barat kan begitu. Orang barat itu kalau membuat suatu kajian yang ilmiah itu sifatnya harus empiris, terlihat oleh mata. Sementara akhirat, surga, neraka, hisab, siksa kubur itu tidak bisa dilihat oleh mata. Maka dari itu kajian-kajian orang barat itu tidak menyangkut masalah itu, karena ilmu dia memang tidak belajar tentang ilmu yang gaib itu. Nah, oleh karenanya maka saya berharap kepada santri ini agar benar di dalam memahami dunia dan akhirat, sehingga ketika nanti belajar maka pelajaran yang dituntut pun seimbang. Kalau misalnya di dalam agama Islam itu menempatkan dunia sebagai wasilah untuk mencapai akhirat, berarti dari penjelasan Al-Quran dan hadis tentang hal itu menunjukkan bahwa dunia itu bukanlah tujuan. Nah, dengan adanya bahwa kehidupan di akhirat itu kekal dan abadi, maka berarti kita bisa memahami bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu adalah akhirat. Oleh karena itu ketika kita belajar juga sama porsinya, ini minimal. Kalau saya katakan orang belajar agama dengan belajar dunia porsi sama, itu sebetulnya masih keliru. Kenapa? Karena orang hidup di dunia tidak lebih dari 100 tahun rata-rata pada abad 21 ini. Jarang ada orang umurnya sampai 120 tahun dan seterusnya, jarang. Nah, sementara kehidupan di akhirat itu abadi. Jadi kalau di sana nikmat, maka nikmat itu abadi. Tapi kalau misalnya di sana ada celaka, maka celaka pun sifatnya abadi. Tidak bisa dihitung dengan hitungan berapa tahun kita hidup di akhirat. Nah, oleh karena itu, apabila bekal yang kita cari di dunia untuk hidup tidak lebih dari 100 tahun, dengan begitu susah payah mengeluarkan dana yang besar, tenaga, pikiran, sudah sedemikian rupa, maka ini harus diimbangi dengan bekal yang harus kita siapkan untuk menghadapi hidup di akhirat yang lamanya tidak bisa kita hitung dengan tahun ini. Ini penting, Pak, karena berangkat dari situlah orang nanti akan berbuat. Kenapa orang barat itu kemudian dia tidak pernah berpikir tentang akhirat? Karena memang dia tidak mau yakin dengan akhirat. Dia menolak akhirat itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang saya cintai, ini sangat pentingnya. Jadi kita harus memahami dunia itu sebagai jalan saja. Tujuan itu adalah akhirat. Maka orang harus berbuat untuk akhirat seharusnya sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah lebih banyak daripada berbuat di dunia. Nah, ini hal semacam ini kalau kita sampaikan di abad modern, abad 21 ini, Pak, banyak orang ketawa. Kenapa? Wong zaman sudah begini kok ngomongnya masih begitu. Tapi ini kepastian. Kita tidak mau anak cucu kita itu kemudian walaupun hidup di dunia ini serba istimewa, terus nanti di akhirat sengsara. Kita tidak mau itu. Makanya mari anak-anak kita, cucu kita, buyut kita pahamkan dengan agama.
Kita tidak peduli apakah orang barat mau mengatakan kita kuno, kita tidak maju, tak peduli. Karena dia pun mengatakan kita bodoh, kita terbelakang, kita tidak maju. Mereka tidak punya surga, mereka juga nggak punya neraka. Yang punya surga dan punya neraka itu hanya Allah. Oleh karena itu, aturan yang harus ditegakkan itu bukan aturan manusia pada dasarnya. Untuk urusan dunia akhirat ya, aturan akhirat itu aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini santri harus tahu. Saya prihatin Pak dengan kondisi sekarang berkenaan dengan pemahaman bahwa ketika sudah tamat di satu pondok lalu punya anggapan bahwa saat itu juga sudah cukup. Padahal ke depan masih sangat banyak sekali yang harus kita ketahui. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang saya sayangi, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, pesan saya yang harus diingat-ingat agar supaya ke depan walaupun kalian ini kuliah di mana-mana, tapi Anda itu masih tetap bertujuan akhirat. Sehingga apa yang Anda lakukan adalah untuk mencari akhirat, bukan untuk mencari dunia. Dunia itu memang kita cari, nggak bisa lepas, itu sunnatullah. Tetapi ketika kita sedang menikmati dunia, indahnya dunia, tiba-tiba kita meninggalkan dunia, berangkat ke kuburan, semuanya ketinggalan. Ini Nabi. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada ajaran Allah, ajaran Rasulullah, bahwa kenikmatan yang sejati, bahwa keindahan yang sejati, kehidupan yang sejati adalah di akhirat nanti. Di akhirat ketika kita mendapati suatu kebahagiaan, maka kebahagiaan itu kekal. Kita tidak pernah akan meninggalkannya. Dia pun juga tidak akan meninggalkan kita. Berbeda dengan di dunia. Di saat kita mendapatkan semuanya, kalau tidak dia meninggalkan kita, maka kita pun meninggalkan dia. Yang semula punya harta banyak, ditinggal. Yang punya istri cantik, ditinggal. Yang punya suami ganteng-ganteng, kaya, semuanya ditinggal kalau di bawah dunia. Itulah makanya disebut dalam Al-Quran itu innama hadhil hayatud dunya lahu wa la'ibun wa ladarul akhirati khairum wa abqa. Bahwa kehidupan di dunia ini adalah permainan. Itu tadi penjelasannya. Ketika sedang kita nikmati, kalau tidak dia meninggalkan kita, kita meninggalkan dia. Permainan, tidak ada yang sejati. Kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal. Mungkin sampai di sini saja apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini terus diingat oleh para santri. Dan selanjutnya, pada saat ini kita sedang mau menghadapi Ramadan. Insya Allah kalau tidak ada halangan, hari Selasa nanti insya Allah kita sudah mulai bulan Ramadan. Ini hari Sabtu ya, Sabtu, berarti Ahad, Senin. Ahad, Senin ini kita libur lah ya. Ahad, Senin, Selasa, libur lah kita. Jadi kalau yang dekat-dekat mau pulang monggo, tapi kalau tetap di pondok ya tetap dikasih makan walaupun tidak ngaji gitu. Nanti Pak saya kalau tak pulang tidak dikasih makan bohong itu Pak. Jadi kalau tak pulang tetap dikasih makan gitu. Terus yang jauh-jauh, karena ini kan kalau misalnya hari Ahad pulang ya, kalau yang jauh itu satu hari Ahad pulang, berarti Senin sama Selasa di rumah 2 hari juga. Selasa nanti insya Allah kita sudah nawaitu asar hari Rabu itu
kita mencari hari Rabunya kita mulai mengaji. Jadi diharapkan nanti sebelum asar zuhur itu semua santri sudah kumpul lagi di pondok. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu untuk warga Mogomulyo yang Mogomulyo ya, dusun Mogomulyo semua RT, ada 6 RT Pak Kasud ya. Ini mulai puasa ini kita coba anak-anaknya sudah usia ke pondok kita persilahkan untuk ke pondok. Ini nampaknya terlalu lama di rumah gak enak juga nampaknya anaknya. Mungkin kalau anaknya enak aja ya. Orang tuanya agak susah. Ini coba bulan puasa ini semua yang ada di dusun Mogomulyo yang sudah waktunya ke pondok kita persilahkan untuk mengikuti kegiatan pesantren. Untuk yang di luar Mogomulyo belum. Yang maksudnya yang ulang-ulang Pak. Kalau yang mondok kan udah kita bicarakan tadi. Ini khusus untuk yang ngalong, ngulang-ngulang ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Insyaallah cukup dari para majelis guru. Ada yang perlu disampaikan Pak? Tidak ada ya. Insyaallah nanti kita masuk ini sampai kalau pondok ini 17 Ramadan ya. Kalau sekolahnya gimana Pak? Tetap daring aja ya walaupun pulang. Jadi nanti insya Allah kita 17 Ramadan kita tutup di pondok, kemudian libur sampai nanti pengumumannya menyusul pada waktu mau liburan Ramadan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat serta anak-anakku sekalian yang saya cintai, hanya itu yang dapat saya sampaikan karena saya memang sengaja hanya menyampaikan yang paling penting saja. Mudah-mudahan tidak lupa nih. Ada kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas jeripayah bapak-bapak dan ibu-ibu khususnya wali murid dalam mempercayakan anak-anaknya belajar di Pondok Pesantren Anwarul Ulum. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah percaya kepada Pondok Pesantren Anwarul Ulum sebagai tempat menimba ilmu anak-anaknya. Mudah-mudahan sekecil apapun ilmu yang didapat dari Pondok Pesantren Anwarul Ulum ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, yang berkah, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.